Bab 3088. Penegakan penangkapan ikan. Di hari-hari berikutnya, Mileye tidak hanya berlatih tetapi juga membaca buku setiap hari. Entah sejak kapan, ia mengembangkan kebiasaan membaca setiap hari. Tentu saja membaca sekarang bukan untuk pamer, tapi untuk menenangkan diri. Sejak pertarungan terakhir di alam semesta, Akademi Guanxuan kini tidak memiliki musuh dan ia tidak punya pilihan untuk berkeliaran. Kini ia hanya ingin menenangkan diri dan menjalankan akademi dengan baik. Tentu saja, alasan utamanya adalah aku tidak ingin menjadi adik lagi. Setelah menjadi tak terkalahkan, keluar lagi. Dalam waktu kurang dari sebulan, terdapat lebih dari 3.000 aula tambahan di seluruh jalur Gunung Misteri. Karena merupakan lembaga umum Akademi Guanxuan, Quincy sangat populer kali ini. Dia rela mengeluarkan uang dan setiap istana dibangun dengan sangat mewah, terutama Aula Guanxuan. Aula ini adalah inti dari lembaga umum Guanxuan dan seluruh aula menempati seluruh Gunung Misteri, dibangun seperti istana peri, sangat mewah. Dan di pintu masuk utama Aula Guanxuan, ada sebuah patung. Itu adalah patung Mileye. Konon patung ini dibangun di bawah pengawasan pribadi Mileye. Setelah melakukan perubahan lebih dari 1000 kali, Mileye akhirnya mengangguk puas. Setelah akademi selesai, semakin banyak orang yang datang ke lembaga umum. Kini terdapat puluhan ribu mahasiswa di lembaga umum dan puluhan ribu mahasiswa ini sebelumnya direkrut dari berbagai cabang. Mereka semua jenius di antara para jenius. Ketika dia mengetahui hal ini, Mileye menemukan Quincy dan Quincy tersenyum dan berkata, "Apakah karena masalah para siswa?" Mileye mengangguk. Lebih dari 10.000 siswa ini semuanya super jenius di antara super jenius, siswa biasa itu. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Tentu saja, aku bisa mengerti, tetapi niat awal kami adalah memberikan kesempatan kepada semua orang biasa untuk belajar dan berlatih." Quincy mengangguk, "Itu benar. Tapi, kamu mengabaikan satu hal." Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dengan suara rendah. Dia telah mengerti. Quincy berkata dengan lembut, "Keadilan. Tidak ada yang disebut keadilan mutlak di dunia ini. Saat kami di cabang, kami merekrut siswa. Kecuali karakter, kami tidak memiliki batasan atau persyaratan apapun, kami juga tidak meminta biaya sekolah apapun. Semua orang bisa masuk Akademi Guanxuan. Namun, setelah masuk Akademi Guanxuan, kesenjangan antara orang biasa dan orang jenius akan semakin lebar. Tahukah kamu alasannya? Seringkali, itu karena bakat. Setelah itu semuanya, bakat tetaplah sangat penting. Beberapa orang tidak dapat mempelajari satu hal dalam sebulan, sementara beberapa orang dapat menguasainya hanya dengan sekilas. Kesenjangan ini, dalam banyak kasus, tidak benar kerja keras bisa menebusnya. Untuk itu, jika orang-orang berbakat itu bekerja lebih keras darimu." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Selain itu, beberapa super jenius memiliki latar belakang yang sangat beragam. Mereka lahir dari keluarga kaya dan visi, pola, dan temperamen mereka tidak sebanding dengan orang biasa, karena mereka menerima pendidikan terbaik ketika mereka dilahirkan dan memang banyak yang tidak punya otak, orang generasi kedua. Namun, dalam klan besar itu, keluarga bangsawan manapun yang memiliki warisan di alam fana akan membina pewaris-pewaris yang unggul dan akademi kita telah menerima banyak dari orang-orang ini. Ketika para super jenius dan orang-orang biasa itu semuanya ada di akademi, maka gapnya sungguh terlalu kentara. Mileye terdiam. Quincy melanjutkan, "Kami juga ingin memperkecil kesenjangan ini, tapi sangat sulit. Hanya sedikit orang yang bisa mengejarnya. Lalu kami menemukan bahwa jika alam fana bisa mengejarnya, dia sendiri adalah orang yang sangat super jenius.
Hanya saja bahwa dia tidak memiliki kesempatan dan platform. Di akademi, kita harus memperlakukannya secara berbeda. Misalnya, mereka yang berada di posisi teratas harus diperlakukan berbeda. Ada penghargaan, bahkan kualifikasi untuk datang ke lembaga umum dan beberapa orang berikutnya akan tersingkir. Mileye sedikit mengernyit, eliminasi. Quincy mengangguk, eliminasi. Kamu pasti merasakan krisis. Jika tidak ada rasa krisis, beberapa orang akan langsung menganggap akademi sebagai zona nyaman mereka. Mereka hanya main-main setiap hari dan mereka bisa merasakan nyaman sambil bermain-main. Mileye menghela nafas pelan. Quincy memandang Mileye, ada orang yang tidak memiliki bakat tetapi bekerja sangat keras. Tidak banyak orang seperti ini, tetapi ada lebih banyak orang yang tidak memiliki bakat dan tidak bekerja keras. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Banyak orang, ketika pertama kali masuk akademi, tidak belajar keras atau bekerja keras. Ketika mereka akan tersingkir nanti, mereka mengeluh tentang nasib yang tidak adil, mengeluh tentang kekejaman dari akademi dan bahkan mengutuk akademi tersebut beroperasi di balik pintu tertutup. Mileye terdiam. Quincy berkata, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini dan ketika kamu tidak dilahirkan sama dengan orang lain, yang dapat kamu lakukan hanyalah bekerja lebih keras daripada orang lain. Oleh karena itu, aku pikir jika kamu ingin mengubah seseorang, kamu harus mengubah pemikiran orang ini. Oleh karena itu, aku berkomunikasi dengan Tetua Su dan bersiap untuk menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun. Lembaga literasi, Mileye tertegun, wajib belajar 9 tahun. Quincy mengangguk, ini adalah dunia alam semesta di bawah kekuasaan Akademi Guanxuan kita. Setelah anak-anak menjadi berakal sehat, mereka harus dikirim ke akademi di bawah akademi tersebut untuk belajar. Pendidikannya gratis. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Banyak dari generasi ini yang sudah tidak berguna. Jadi, taruhlah harapanmu pada generasi berikutnya. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah ini berguna? Quincy tersenyum dan berkata, pasti bermanfaat, karena ketika menerima kewajiban 9 tahun, jika mereka tidak bisa lulus, kami akan memaksa mereka untuk belajar 9 tahun lagi. Jika mereka gagal lulus selama 39 tahun berturut-turut, kami akan mengirimnya ke pegunungan batu bara untuk menggali batu bara. Mileye bingung, kenapa? Quincy berkata pelan, orang yang tidak bisa lulus wajib belajar 9 tahun mungkin harus gali batu bara, menurutku. Tentu saja penambangan batu bara itu berbayar dan selama masa penambangan, mereka masih bisa belajar. Kalau bisa lulus pendidikan, mereka juga punya kesempatan untuk masuk akademi. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bagaimana jika aku mengikuti ujian dalam waktu lama sambil menggali batu bara dan masih gagal? Quincy melirik Mileye, lalu berkata, biarkan dia bebas. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum tipis dan berkata, untuk seseorang yang tidak mau bekerja keras, kita hanya bisa membiarkannya bebas dan menjalani kehidupan yang menurutnya biasa saja. Lagi pula, dia lebih suka menggali batu bara daripada belajar dan kami masih tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Apa yang bisa dilakukan? Namun, untuk orang seperti itu, akademi akan memasukkan dia ke daftar hitam dan tidak akan pernah merekrutnya. Mileye mengangguk sedikit, bisa dilakukan. Quincy berkata, faktanya, pendidikan adalah hal yang paling sulit dilakukan setiap saat. Yang bisa kita lakukan adalah memberi mereka platform. Adapun nasib akhir mereka, itu tergantung pada diri mereka sendiri. Orang hanya bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Setelah berbicara, dia tersenyum tipis dan berkata, singkatnya, jalan ini masih sangat panjang dan bahkan generasi kita belum dapat menyelesaikannya. Mileye tersenyum dan berkata,
jika generasi ini tidak dapat menyelesaikannya, biarlah generasi berikutnya terus bekerja keras. Quincy mengangguk, aku punya ide lain dan itu adalah undang-undang. Mileye sedikit mengernyit, perundang-undangan. Quincy memandang Mileye, ini ditujukan padamu. Mileye tiba-tiba menjadi penasaran, ditujukan padaku. Quincy mengangguk, lemahkan kekuatan dekan. Mileye terdiam. Quincy tersenyum dan berkata, jika kita tidak berada di sini lagi di masa depan dan Akademi Guanxuan menjadi monolog, itu akan sangat-sangat menakutkan. Jika kita bertemu dengan dekan yang baik, tidak apa-apa, tapi jika bertemu dengan dekan yang buruk, itu akan menjadi bencana besar bagi Akademi Guanxuan. Mileye mengangguk, oke. Quincy mengangguk, sebenarnya sangat sederhana. Artinya dalam beberapa keputusan besar mengenai akademi, dekan tidak bisa bersifat diktator dan perlu diputuskan bersama oleh ketua lembaga masing-masing akademi. Aku juga berencana membentuk ketua lembaga yang berhak memberhentikan dekan. Namun pengadilan tidak dapat bergabung dengan ketua lembaga pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga lain yang independen dan untuk dapat memberhentikan dekan harus mendapat persetujuan pengadilan. Artinya, ketua lembaga pengadilan harus terlebih dahulu memakzulkan dekan. Apabila pengadilan merasa bahwa dekan memang dipertanyakan, pengadilan akan memperbolehkan pada saat itu ketua lembaga boleh memberhentikan dekan. Demikian pula dekan berhak memberhentikan ketua lembaga. Tentu saja hal ini memerlukan persetujuan ketua lembaga. Mileye berkata dengan suara yang dalam, ketiga pihak saling membatasi. Quincy mengangguk, tentu saja, jika kamu bertemu dengan dekan yang kekuatannya jauh melebihi orang lain, efek ini pasti akan jauh lebih kecil. Mileye berpikir sejenak lalu berkata, oke. Mileye mengangguk sedikit, hanya jika kamu memulainya, model ini dapat berlanjut di masa depan. Mileye tersenyum dan berkata, aku yakin itu tidak masalah. Bagaimanapun, kamu bertanggung jawab atas akademi sekarang dan tidak peduli keputusan apa yang kamu buat, aku juga akan bertanya kepadamu dan gadis Kuila dan pendapat Bibi Ding. Quincy mengangguk, pada dasarnya tidak ada masalah lain sekarang. Oh, ngomong-ngomong, ada masalah besar lain yang harus kamu selesaikan. Mileye sedikit penasaran, apa masalahnya? Quincy berkata dengan serius, uang. Mendengar ini, ekspresi Mileye membeku. Quincy tersenyum dan berkata, benar, ini terlalu mahal. Aku tidak dapat menggunakan terlalu banyak uang dari Paviliun Xianbao untuk saat ini. Jika tidak, Paviliun Xianbao tidak akan dapat berfungsi secara normal. Jadi, kamu harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Karena kami sekarang harus membayar gaji kepada banyak sekali master setiap bulannya dan ini merupakan pengeluaran yang sangat besar. Meskipun beberapa proyek di akademi menguntungkan, namun belum menguntungkan, jadi kami masih harus melakukannya membayar sendiri. Mileye berkata dengan suara yang dalam, akankah akademi mendapat keuntungan di masa depan? Quincy tersenyum dan berkata, tentu saja. Kita berada di tahap awal sekarang dan pada awalnya, kita pasti sudah menghabiskan banyak uang. Selama kita bisa menangani tahap awal, akademi pasti akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Misalnya, kita bisa undang secara teratur orang-orang dari lembaga seni bela diri untuk mengajar di keluarga-keluarga kuat itu dan seterusnya. Ini saja sudah bisa memberi kita penghasilan yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Lagi pula, peradaban seni bela diri di akademi saat ini jauh melampaui alam semesta yang diketahui saat ini. Paling lama 10 tahun, dalam 10 tahun, akademi akan memberi kita banyak keuntungan. Tentu saja, ini uang adalah milik akademi dan digunakan untuk membangunnya. Mileye tersenyum dan berkata, bolehkah aku menyebarkan dan menggunakannya? Quincy memutar matanya ke arah Mileye dan berkata, tentu saja.
Kamu adalah orang yang telah memberikan kontribusi terbesar bagi akademi dan bagaimana kamu menggunakannya juga tidak keterlaluan. Jika bukan karena Mileye dan dukungan finansial awalnya, akademi ini tidak akan pernah sebesar sekarang. Ini sangat mahal. Quincy berkata lagi, kamu harus ingat bahwa kamu adalah pendiri akademi dan pendiri ketertiban baru. Hakmu harus yang terbesar, yang disebut ketua lembaga sekarang tidak memiliki batasan padamu. Mileye tersenyum, lalu berkata, jangan bicarakan ini lagi. Berapa banyak uang yang tersisa di akademi sekarang? Quincy berkata dengan serius, banyak. Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia berkata, arkeologi, penegakan hukum penangkapan ikan. Kamu pilih. Quincy bersambung,